Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kiki Rizky Damayani dengan NPM 2188201015 dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membuat video metode pembelajaran kelas 1 SMP dengan materi antonim dan sinonim. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah metode pembelajaran bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dewi Ratnaningsih, Magister Pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bahas apa sih materi tentang antonim dan sinonim tersebut. Baiklah, materi yang pertama adalah pengertian antonim. Antonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti makna dan anti yang berarti melawan, sehingga dapat diartikan bahwa antonim adalah nama lain untuk benda lain pula. Selanjutnya adalah apa saja sih sifat-sifat di dalam hubungan antonim. Yang pertama, antonim bersifat mutlak, berarti kedua satuan ujaran memiliki makna yang saling berlawanan secara mutlak atau tidak bisa dibantah. Contohnya, mati, hidup, diam, gerak. Yang kedua adalah antonim bersifat relatif. Antonim bersifat relatif ini disebut sebagai antonim pertentangan gradasi atau tingkatan makna tersebut tidak mempunyai batas yang jelas antara satu dengan yang lainnya. Contoh, kaya, miskin, jauh, dekat. Yang ketiga adalah antonim bersifat relasional, yaitu makna satuan ujaran yang saling melengkapi. Artinya, kehadiran kata yang satu dengan kata yang lainnya akan menjadi hubungan. Contoh, menjual, membeli, suami, istri. Yang keempat adalah antonim bersifat hierarkial, yaitu menyatakan suatu deret jenjang atau tingkatan satu dengan yang lainnya. Contohnya, meter, kilometer, tamtama, bintara. Yang kelima adalah antonim bersifat majemuk. Antonim bersifat majemuk ini adalah satuan ujaran yang memiliki pasangan antonim lebih dari satu. Contohnya, kata berdiri. Kata berdiri dapat mempunyai antonim berupa kata duduk, berbaring, tiarap, jongkok, dan bersila. Materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis antonim. Yang pertama ada antonim biner dan antonim non-biner. Antonim biner adalah perlawanan makna yang terdapat dua buah kata saja. Contohnya, laki-laki, perempuan, jantan, betina. Sedangkan antonim non-biner adalah perlawanan makna yang jumlahnya lebih dari dua kata. Contohnya, panas, hangat, sejuk, dingin. Yang kedua adalah antonim bergradasi dan antonim tak bergradasi. Antonim bergradasi adalah perlawanan makna yang berjenjang atau bertingkat. Sedangkan antonim tak bergradasi adalah perlawanan makna yang tak bertingkat atau tak berjenjang. Yang ketiga adalah antonim ortogonal dan antonim antigonal. Antonim ortogonal merupakan perlawanan makna yang oposisinya tidak bersifat diametral. Sedangkan antonim antipodal merupakan perlawanan makna yang oposisinya bersifat diametral. Yang keempat adalah antonim direksional dan antonim relasional. Antonim direksional merupakan perlawanan makna yang oposisinya ditentukan berdasarkan gerak, menjauhi atau mendekati suatu tempat. Sedangkan antonim relasional adalah perlawanan makna yang bersifat berkebalikan. Materi selanjutnya adalah sinonim. Kata sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan sin yang berarti dengan. Maka dapat dijabarkan kata sinonim diartikan sebagai nama lain untuk benda atau hal yang sama. Namun, ada beberapa pasangan sinonim yang maknanya tidak akan persis sama. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sinonim. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat beberapa pasangan yang maknanya tidak akan persis sama. Yang pertama ada faktor waktu. Misalnya kata hulu balan yang mempunyai padanan makna dengan kata komandan. Namun kata
kata hulu balang memiliki pengertian klasik, sedangkan kata komandan tidak memiliki pengertian yang klasik. Sehingga kata hulu balang lebih cocok digunakan untuk konteks yang kuno dibandingkan dengan kata komandan yang lebih cocok digunakan dalam konteks yang modern. Yang kedua adalah faktor tempat atau wilayahnya. Misalnya kata saya dan beta. Pasangan tersebut memang bentuk sinonim, tetapi apabila dianalisis berdasarkan kecocokan, konteksnya akan berbeda. Misalnya kata saya lebih cocok digunakan di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan kata beta lebih cocok digunakan di wilayah Indonesia bagian timur. Yang ketiga, faktor keformalan. Misalnya, kata uang yang bersinonim dengan kata duit. Namun, kata uang lebih cocok digunakan dalam keadaan formal atau resmi. Sementara, kata duit lebih cocok digunakan dalam keadaan tidak formal ataupun santai. Yang keempat, faktor sosial. Misalnya kata saya yang bersinonim dengan kata aku. Kata saya lebih cocok digunakan dalam percakapan kepada siapa saja, sedangkan kata aku lebih cocok digunakan dalam konteks lawan bicaranya teman sebaya, sahabat, keluarga, atau yang lebih muda. Yang kelima adalah faktor bidang kegiatan. Misalnya kata matahari yang bersinonim dengan kata surya. Namun, kata matahari lebih cocok digunakan dalam bidang apa saja dibandingkan dengan kata surya yang berkonteks di dalam bidang khusus seperti sains atau sedang bersastra. Yang terakhir adalah faktor nuansa makna. Misalnya kata melirik, melihat, dan menonton memiliki makna yang sama tetapi pengucapan yang berbeda. Misalnya kata melihat adalah hal yang dilakukan dengan dua bola mata, sedangkan kata melirik adalah hal yang dilakukan dengan sudut pandang mata. Tetapi jika kita melakukan hal yang menonton, itu adalah hal yang melihat objek yang ada di depan mata. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Atas kesalahan kata-katanya saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.